Yang pertama begini, berdoa itu harus kita laksanakan bersama dengan ikhtiar. Orang sering bilang ada perjuangan dan doa, gitu kan? Ya, tetapi menurut saya itu tidak harus terpisah. Jadi seakan-akan ada yang berpendapat perjuangan baru doa, nggak begitu. Pertama, kalau dalam pandangan saya, doa itu bagian dari perjuangan. Bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua kalau dalam pandangan saya. Pertama, ikhtiar sesuai dengan prosedur ilmiah atau prosedur rasional dan profesional. Itu ikhtiar yang pertama. Gitu. Tadi saya contohkan naik kendaraan dan seterusnya itu kan. Nah, tapi yang kedua ada ikhtiar yang bersifat spiritual. Nah, doa itu bagian dari ikhtiar yang bersifat spiritual. Fungsinya apa? Memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan agar kita ini diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan sesuatu yang kita laksanakan, gitu kan. Mohon maaf, ini doa ini juga berlaku tidak hanya untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah saja kan. Orang bekerja, kalau kita berdoa itu supaya apa? Supaya kita diberikan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu tidak harus banyak jumlahnya, gitu. Dan rezeki itu tidak selalu berupa uang, gitu kan. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi ada ikhtiar yang bersifat rasional, ya, ikhtiar yang bersifat profesional, ilmiah, tapi juga ada ikhtiar yang bersifat spiritual. Dan doa inilah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tadi Vini menyebutkan itu. Karena itu maka orang yang berdoa itu tidak pongah, ya, tidak sombong bahwa segala sesuatu bakal terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Karena apa? Ada hal-hal yang mungkin lepas dan tidak sesuai dengan perencanaan manusia. Ada yang mengkritik juga doa itu bagian dari kepasrahan. Enggak juga gitu. Doa itu adalah bagian dari bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar gitu. Makanya kalau kita sudah berusaha, segala sesuatu sudah kita laksanakan, ada saat di mana kita ini bertawakal, ya kan? Di antara ciri orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun gitu. Kepada Tuhannya dia bertawakal. Sehingga segala sesuatu laksanakan properly, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi setelah kita laksanakan semuanya, ada saat di mana kita ini memang sudah tidak bisa lagi melakukan intervensi atas apa yang bakal terjadi. Nah, oleh karena itu maka doa itu memberikan kita optimisme bahwa ada hal yang mungkin secara profesional itu tidak mungkin terjadi, tetapi dalam faktanya itu masih mungkin terjadi. Sehingga doa itu adalah kekuatan. Karena apa? Orang yang berdoa itu adalah orang yang bukan karena dia putus asa dia berdoa. Justru dengan dia berdoa itu, dia justru punya harapan. Dia punya harapan. Mohon maaf ya, misalnya kalau anak laki-laki ini suka nonton sepak bola. Ya, pemain bola itu kan juga sebelum bertanding, kan doa dulu mereka kan, doa dulu, yang dibaca apa saya enggak tahu itu. Yang dibaca apa saya enggak tahu. Mereka berdoa. Ya, tapi doa itu harus yang sesuai. Mungkin dia berdoa supaya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, supaya selamat gitu kan. Bisa saja dia bertanding di tackling orang yang karena itu dia cedera, kan nggak tahu juga kan itu. Jadi dia berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi memang ya doa itu harus yang ada relevansinya gitu. Saya ada anekdot ini, Vini. Satu saat kan waktu itu saya masih ketua pemuda Muhammadiyah kan, final nih sepak bola pemuda Muhammadiyah lawan pemuda Pancasila kalau nggak salah. Baru main berapa lama kita sudah kalah 1-0. Tapi menguasai pertandingan, penguasaan bolanya itu di atas 80%, tapi nggak bisa nyetak gol. Nah, waktu istirahat itu jeda babak pertama, babak kedua itu saya kumpulkan semua. Anda yakin Anda bisa, Anda yakin Anda bakal menang. Kuncinya apa? Jaga kekompakan tim, seterusnya. Al-Fatihah gitu. Ternyata ada yang kritik saya, Mas, kalau Al-Fatihah nanti malah bukannya kita kebobolan gitu. Ternyata nggak ada hubungannya Al-Fatihah dengan sepak bola. Sampai selesai ya nggak menang juga gitu. Karena itu doa itu tidak harus kemudian berbahasa Arab ya, bisa bahasa Indonesia, dan bisa doa-doa yang kita panjatkan dengan ya apa yang menjadi bagian dari keinginan kita gitu. Sehingga karena itu maka yang penting kita punya niat untuk
mencapai sesuatu dengan lebih baik. Karena itu memang ada doa-doa yang masyru' ya, yang disyariatkan. Dan itu harus benar. Jangan sampai misalnya Anda makan, selesai makan apa doanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya, bukan kan? Nah, karena ibadah, jadi doa juga ada tuntunannya, itu ada tuntunannya. Jangan habis makan doanya doa mau tidur, nah, lain dong gitu misalnya. Jadi, tapi intinya apa? Kita harus punya keyakinan bahwa segala sesuatu masih mungkin terjadi, walaupun nampaknya sangat sulit. Karena itu bagi orang yang beriman, dia boleh mengatakan sesuatu sulit, tapi tidak boleh mengatakan sesuatu tidak mungkin. Gitu. Karena apa? Kalau kita meyakini Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, kita mohon kepadanya, maka sesuatu mungkin saja terjadi menurut kehendak Allah, yang sesuatu itu tidak pernah kita bayangkan bakal terjadi. Orang kemudian mengatakan ini benar-benar mukjizat, gitu kan? Anda sering melihat itu kan? Kan banyak ya, mohon maaf, berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya ya, ini ceritanya kok selalu yang tabrakan ya, jangan yang tabrakan, yang seneng-seneng aja lah. Yang seneng-seneng aja deh, seneng-seneng. Misalnya begini nih, ini pengalaman saya pribadi nih. Gimana, Prof? Jadi saya waktu itu kan setelah lulus dari IAIN itu kan saya daftar pembibitan dosen. Nah, setelah mendaftar itu, saya nggak kampus-kampus lagi karena sudah lulus. Saya ya day to day, hari-hari saya di kantor IMM cabang. Saya nggak ke kampus. Nah, tapi saya tuh ada feeling gitu. Saya tuh ada feeling, kok seperti saya pengen ke kampus gitu. Nah, ini feeling saja. Saya ingat itu hari Sabtu. Saya ingat itu hari Sabtu. Nah, kemudian saya di situ melihat tulisan yang daftar pembibitan dosen, tes bahasa Arab hari Jumat. Nah, kemudian tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik itu hari Sabtu. Saya sudah terlambat karena harusnya tes bahasa Inggris itu hari Sabtu jam 8. Saya datang di kampus jam 9. Jadi sudah terlambat itu. Tapi saya nggak menyerah gitu. Saya nggak menyerah. Saya tanya kepada pegawai, ini saya daftar pembibitan, saya terlambat tes bahasa Arab, saya juga menurut tes hari ini terlambat itu. Karena waktu itu belum ada WA, belum ada apa kan, masih lama, Anda belum lahir tahun itu. Nah, kemudian saya diberi informasi, udah turun aja ke bawah, ke kampus 1, karena sekarang mungkin masih berlangsung tes. Gitu. Ternyata saya ke kampus 1, waktu itu kan IAIN Semarang itu ada yang kampus di Salatiga, di Kudus, di Pekalongan. Ada yang di Semarang juga, saya kampus yang di Semarang. Nah, kemudian menurut jam saya terlambat, karena saya datang jam 9 di kampus, harusnya tes mulai jam 8. Nah, ternyata ada peserta yang dari Pekalongan dan yang dari Salatiga itu belum datang. Nah, sehingga ditunggu. Nah, karena yang dari Pekalongan dan Salatiga itu ditunggu, harusnya dari Semarang harusnya boleh nyusul dong gitu kan. Akhirnya setelah negosiasi gitu saya boleh ikut tes. Gitu. Alhamdulillah. Saya boleh ikut tes. Ternyata apa? Lulus juga. Gitu. Lulus, Masya Allah. Lulus juga. Padahal tesnya ini agak mengerikan ini tesnya itu. Mengerikannya itu bukan susahnya, tapi jadi begitu sudah tes, kan tes potensi akademik itu kan bandnya tidak boleh ada yang di bawah rata-rata. Nah, begitu sudah tes verbal, pengetahuan verbal nilainya sudah di bawah rata-rata, dia sudah langsung suruh keluar. Begitu tes kuantitatif di bawah rata-rata, suruh keluar. Jadi lama-lama tesnya itu makin sedikit pesertanya itu. Jadi kita tuh harap-harap cemas menunggu nama kita dipanggil apa enggak gitu. Ternyata saya sampai terakhir tidak termasuk yang dipanggil gitu. Nah, ini nyambung seperti yang ditanyakan oleh Vini tadi itu kan. Apakah doa bisa merubah takdir? Saya tidak tahu. Saya ditakdirkan lulus apa tidak kan saya nggak tahu. Saya daftar saja ikhtiar. Menurut teori, saya sudah terlambat. Iya kan? Nah, tetapi siapa yang mengatur dalam tanda petik peserta dari Pekalongan dan Salatiga itu terlambat? Iya kan? Kan kita nggak tahu. Dan itu terjadi. Nah, disitulah sebenarnya takdir itu terjadi setelah sesuatu terlaksana. Kalau belum, kita nggak tahu takdir kita apa. Bahwa kita ada kodok kodar ya kan? Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kita itu ada, itu ya. Tapi kan kita tidak tahu kita ditakdirkan seperti apa. Takdir itu terjadi setelah sesuatu
kita lihat itu benar-benar terjadi. Karena itu saya sedang menjemput takdir saya tadi itu. Iya. Ternyata saya lulus, ya, terus diterima pembibitan dosen.